Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Effendi dari Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang dari Fakultas Tarbiyah kelas 2A PAI. Di sini saya akan menerangkan sedikit pemahaman saya mengenai mata kuliah filsafat yang telah saya kaji untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah filsafat ini. Di sini saya akan menerangkan mengenai beberapa hal. Yang pertama, kebenaran menurut filsafat, menurut pandangan filsafat dalam bidang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan yang kedua adalah pandangan filsafat tentang hakikat manusia. Yang ketiga adalah pandangan filsafat tentang pendidikan. Dan di sini saya akan menerangkan pandangan filsafat mengenai kebenaran dalam bidang aksiologi, epistemologi, dan ontologi. Kita pahami dulu tentang ontologi. Ontologi itu sering diidentikan dengan metafisika yang juga disebut sebagai protofilsafat atau filsafat yang pertama, atau filsafat ketuhanan, yang bahasanya adalah hakikat sesuatu, keesaan, persekutuan, sebab dan akibat, realita, prima atau Tuhan dengan segala sifatnya, baik malaikat, relasi, atau segala sesuatu yang ada di bumi dengan tenaga-tenaga yang di langit, wahyu, akhirat, dosa, neraka, pahala, dan surga. Dan menurut Plato, mengenai ontologi ini diibaratkan dengan kita di dalam gua. Dunia yang kita lihat dan kita hayati dengan kelima panca indera ini tampaknya cukup nyata. Binatang, tumbuhan, batu, air, bulan, bintang, dan semua yang ada adalah semata-mata dunia bayangan atau dunia tiruan dari dunia nyata yang sejati adalah dunia ide murni yang dibalik dunia sekarang yang kita hayati, dengar, lihat, raba, dan rasakan. Apakah sesungguhnya hakikat realitas yang ada ini? Begitulah pertanyaan-pertanyaan yang mengenai ontologi. Dan juga, adakah sesuatu di balik realita itu? Menurut saya, ontologi ini bersifat hakikat sesuatu. Di dalam pendidikan, pandangan ontologi secara praktis akan menjadi masalah yang utama, sebab anak bergaul dengan lingkungannya dan mempunyai dorongan yang kuat untuk mengerti sesuatu, membimbing anak untuk memahami realita dunia dan membina kesadaran tentang kebenaran yang berpangkal atas realita. Ini merupakan tahap pertama sebagai stimulus untuk menyelami kebenaran itu dengan sendirinya. Potensi berpikir kritis. Yang kedua adalah epistemologi. Istilah epistemologi ini pertama kali dipakai oleh L.F. Firu pada abad ke-19 di Institute of Metaphysics 1854 dalam Encyclopedia of Philosophy. Epistemologi didefinisikan sebagai cabang filsafat yang bersangkutan dengan sifat dasar dari ruang lingkup pengetahuan, peranggapan, dan dasar-dasarnya, serta realitas umum dari tuntutan pengetahuan sebenarnya. Epistemologi ini adalah nama lain dari logika material atau logika mayor yang membahas dari sisi pikiran manusia, yakni pengetahuan. Jadi bisa kita simpulkan epistemologi ini adalah logika manusia. Yang ketiga adalah aksiologi. Bidang ini melahirkan disiplin khusus yaitu etika. Kedua, aesthetic expression, ekspresi keindahan yang melahirkan estetika.
Ketiga, socio-political life, kehidupan sosiopolitik. Bidang ini melahirkan ilmu filsafat sosiopolitik. Nilai dan implikasi aksiologi di dalam pendidikan ialah pendidikan menguji dan mengintegrasikan semua nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan dan membinanya di dalam kepribadian anak. Karena untuk mengatakan sesuatu bernilai baik itu bukanlah hal yang mudah, apalagi menilai secara mendalam dalam arti untuk membina kepribadian itu ya. Jadi kebenaran menurut pandangan filsafat dalam bidang ontologi, epistemologi, dan aksiologi ialah menurut saya tentang ontologi, yaitu tentang hakikat kebenaran tersebut, dan epistemologi tersebut tentang nalar kebenaran tersebut, dan aksiologi adalah tentang kebenaran yang telah dilakukan. Begitu menurut pandangan yang telah saya kaji ini. Jadi menurut saya kita lanjut terhadap materi yang kedua, yaitu pandangan filsafat tentang hakikat manusia. Pandangan filsafat tentang hakikat manusia. Kita ini kan manusia. Apa sih hakikat kita ini? Apa sih hakikat manusia ini? Jika dipandang dari sudut pandang filsafat. Dan manusia ini adalah makhluk yang unik, karena upaya pemahaman hakikat manusia sudah dilakukan sejak dahulu, namun hingga saat ini belum mendapat pernyataan yang benar-benar tepat dan pas, dikarenakan manusia itu sendiri yang memang unik. Antara manusia satu dengan manusia lain berbeda-beda, bahkan orang kembar identik sekalipun mereka pasti memiliki perbedaan, mulai dari fisik, ideologi, pemahaman, kepentingan, dan lain-lain. Semua itu menyebab suatu pernyataan belum tentu pas untuk diamini oleh sebagian orang. Para ahli pikir dan ahli filsafat memberikan substansi kepada manusia sesuai dengan kemampuan yang dapat dilakukan manusia di bumi. Homo sapiens adalah makhluk yang mempunyai budi, begitulah manusia. Yang kedua adalah manusia adalah animal rasional atau binatang yang berpikir. Yang ketiga adalah manusia adalah homo sapiens, yang artinya makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran manusia dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun. Manusia adalah homo faber, artinya makhluk yang terampil. Dia pandai membuat perkakas atau disebut juga tool making animal, yaitu binatang yang pandai membuat alat. Yang selanjutnya adalah manusia adalah zoopolitikon, yaitu adalah makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain, dan mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang selanjutnya adalah manusia adalah homo economicus, yaitu adalah makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi dan bersifat ekonomis. Selanjutnya adalah manusia adalah homo religius, yaitu makhluk yang beragama. Dan menurut tokoh pendidikan bangsa Belanda, memandang manusia sebagai animal educandum dan animal educable, yaitu manusia adalah makhluk-makhluk yang harus dididik dan dapat dididik. Oleh karena itu, unsur rohania merupakan syarat mutlak laksana program pendidikan. Jadi begitulah definisi ciri-ciri manusia menurut pandangan filsafat. Dan di sini saya akan mencoba memaparkan apa sebenarnya hakikat manusia yang dirangkum dari beberapa sumber bacaan. Ilmu yang mempelajari tentang hakikat manusia disebut antropologi filsafat. Berikut pembahasan mengenai manusia. Tentang masalah rohani dan jasmani. Setidaknya terdapat 4 aliran pemikiran yang berkaitan tentang masalah rohani dan jasmani, yaitu aliran serba zat, aliran serba ruh, dan aliran dualisme, dan aliran eksistensialisme. Kita masuk ke aliran yang pertama, yaitu aliran serba zat. Paham materialisme. Aliran serba zat ini mengatakan sungguh-sungguh itu adalah zat atau materi. Alam ini adalah zat atau materi, dan manusia adalah unsur dari alam.
maka dari itu manusia juga adalah zat atau materi. Manusia ialah apa yang nampak seperti wujudnya, terdiri dari darah, daging, dan tulang. Jadi aliran ini lebih berpemahaman bahwa esensi manusia atau hakikat manusia ada tak lebih dari zat atau materinya. Manusia bergerak menggunakan organ, yaitu mengenai sisi-sisi nalar kita tentang zat. Manusia diciptakan oleh zat dan digerakkan oleh beberapa organ yang ada di tubuh ini. Jadi menurut mereka manusia itu tidak terdiri dari selain dari unsur-unsur yang unsur-unsur yang terlihat oleh mata begitu. Yang selanjutnya adalah aliran serba ruh. Dalam buku lain, aliran ini diberi nama aliran idealisme. Aliran ini berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini adalah ruh. Juga hakikat manusia adalah ruh. Ruh di sini bisa diartikan juga sebagai jiwa, mental, juga rasio atau akal, karena itu jasmani atau tubuh materi merupakan alat jiwa untuk melaksanakan tujuan, keinginan dan dorongan jiwa manusia. Jadi aliran ini beranggapan bahwa yang menggerakkan tubuh itu adalah ruh atau jiwa. Tanpa ruh atau jiwa maka jasmani, raga atau fisik akan mati sia-sia, tidak berdaya sama sekali tanpa adanya ruh tersebut. Dalam pendidikan tidak hanya aspek pengalaman saja yang diutamakan, faktor dalam seperti potensi bawaan, inteligensi, rasio, kemauan, dan perasaan memerlukan perhatian juga. Selanjutnya adalah aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Aliran ini melihat realita semesta sebagai sintesa kedua kategori animate dan inanimate, makhluk hidup dan benda mati. Demikian pula manusia merupakan kesatuan rohani dan jasmani, jiwa dan raga. Misalnya ada persoalan di mana letaknya jiwa dan pikiran dalam pribadi manusia. Mungkin jawaban umum akan menyatakan bahwa rasio itu terletak pada otak. Akan tetapi timbul problem. Bagaimana mungkin suatu immaterial entity, suatu yang non material yang tiada membutuhkan ruang, dapat ditempatkan pada suatu materi tubuh jasmani yang berada pada ruang wadah tertentu. Jadi aliran ini meyakini bahwa sesungguhnya manusia tidak dapat dipisahkan antara zat, raga, dan ruh atau jiwa, karena pada hakikatnya kedua tidak dapat dipisahkan masing-masing, memiliki peranan yang sama-sama sangat vital. Jiwa tanpa ruh, ia akan mati. Ruh tanpa jiwa, ia tidak akan berbuat apa-apa. Dalam pendidikan pun harus memaksimalkan kedua unsur ini, tidak hanya salah satu saja, karena keduanya sangat penting. Selanjutnya adalah aliran eksistensialisme. Aliran filsafat modern berpikir tentang hakikat manusia merupakan eksistensi dan perwujudan sesungguhnya dari manusia. Jadi intinya hakikat manusia itu apa yang menguasai manusia secara menyeluruh. Di sini manusia dipandang dari serba zat, serba roh atau dualisme. Kedua aliran itu tetapi memandangnya dari segi eksistensi manusia itu sendiri di dunia. Dan dari sudut pandang antropologi, dari segi antropologi terdapat 3 sudut pandang hakikat manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk susila. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah manusia sebagai makhluk individu. Dalam bahasa filsafat dinyatakan self-existence adalah sumber pengertian manusia akan segala sesuatu. Self-existence ini mencakup pengertian yang amat luas, terutama meliputi kesadaran adanya diri antara semua realita, self-respect, self-narcissism, egoisme, martabat kepribadian, perbedaan dan persamaan dengan pribadi lain, khususnya kesadaran akan potensi-potensi pribadi yang menjadi dasar bagi self-realisasi. Manusia sebagai individu memiliki hak asasi. Manusia sebagai pribadi itu terutama hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Disadari atau tidak, manusia sering memperlihatkan dirinya sebagai makhluk individu.
seperti ketika mereka memaksakan kehendak, memecahkan masalah sendiri, percaya diri, dan lain-lain. Menjadi seorang individu, manusia mempunyai ciri khas masing-masing antara manusia satu dengan yang lain, berbeda-beda. Bahkan orang yang kembar sekalipun, karena tidak ada manusia di dunia yang benar-benar sama persis. Fisik boleh sama, tapi keberadaan tidak. Jadi dalam pendidikan, seorang guru sangat perlu memahami hakikat manusia sebagai individu. Itu kaitannya dengan menghargai perbedaan dalam setiap anak didiknya, karena agar sang guru tidak semena-mena memaksakan kehendak diskriminasi kepada peserta didik. Perbedaan itu bisa berupa fisik, intelijensi, sikap, kepribadian, dan agama. Yang selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk sosial. Telah kita ketahui bersama bahwa manusia tidak dapat hidup sendirian. Manusia membutuhkan manusia lain agar bisa tetap eksis dalam menjalani kehidupan ini. Itu sebabnya manusia juga dikenal dengan istilah makhluk sosial. Keberadaannya tergantung oleh manusia lain. Esensi manusia sebagai makhluk sosial ialah adanya kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya dalam kehidupan bersama, dan bagaimana tanggung jawab dan kewajiban di dalam kebersamaan itu. Adanya kesadaran interdependensi dan saling membutuhkan serta dorongan-dorongan untuk mengabdi sesamanya adalah asas sosialitas itu. Dan selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk susila, moral being. Asas pandangan bahwa manusia sebagai makhluk susila bersumber pada kepercayaan bahwa budi nurani manusia secara a priori adalah sadar nilai dan pengabdi norma-norma. Kesadaran susila, sense of morality, tak dapat dipisahkan dengan realitas sosial, sebab justru adanya nilai-nilai efektivitas, nilai-nilai berfungsi, nilai-nilai hanyalah di dalam kehidupan sosial. Asas kesadaran, asas moralitas, dan dasar fundamental yang membedakan manusia daripada hidup makhluk-makhluk alamiah yang lain. Rasio dan budi nurani menjadi dasar adanya kesadaran moral itu. Pandangan Freud tentang struktur jiwa atau kepribadian. Menurut Freud, ahli ilmu jiwa, struktur jiwa kepribadian terbentuk oleh 3 tingkatan atau lapisan, yaitu bagian dasar, bagian tengah, dan bagian atas. Bagian dasar atau das Teil. Bagian ini merupakan bagian paling dasar, yaitu berkenaan dengan hasrat-hasrat atau sumber nafsu kehidupan, semua tuntutan dan semata-mata demi kepuasan tanpa memperhatikan nilai baik dan buruknya. Bagian dasar ini merupakan prototipe dari sifat individualistis manusia, egoistis, asosial, bahkan amoral. Dan ketika manusia semata-mata mengikuti dorongan bagian dasar ini, dengan demikian tadi maka sesungguhnya manusia tidak ada bedanya dengan makhluk alamiah lain. Selanjutnya adalah bagian tengah. Bagian ini terletak di antara bagian atas dan bagian tengah, bagian dasar, menjadi penengah antara kepentingan dasar dan tujuan bagian atas, bersifat objektif dan realistis, sehingga pribadi seseorang dapat berjalan dengan seimbang dan harmonis sesuai letaknya. Das is ini lebih sadar norma dibandingkan bagian dasar. Kesadaran yang bersifat keaku-akuan ini lebih bersifat sosial, sehingga bagian tengah ini dapat disamakan sebagai aspek sosial kepribadian manusia. Selanjutnya adalah bagian atas. Bagian jiwa yang paling tinggi sifatnya paling sadar, norma paling luhur. Bagian ini yang paling lazim disamakan dengan budi nurani. Setiap motif, cita-cita, dan tindakan selalu didasarkan pada asas-asas normatif. Superego ini selalu mengunjung nilai-nilai, baik nilai etika maupun nilai religius. Dengan demikian, superego adalah bagian jiwa yang paling sadar terhadap makna kebudayaan, membudaya dalam arti terutama sadar nilai moral watak. Superego ialah susila, sudut pandang asal mula dan tujuan hidup manusia.
Menurut yang telah saya kaji, segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini pasti mempunyai asal usul dan tujuan keberadaannya. Begitu juga manusia. Asal mula dan tujuan hidup manusia merupakan substansi yang sulit dijelaskan karena akal manusia sangat terbatas untuk mencapai pada substansi tersebut. Pikiran manusia tidak pernah mampu menjelaskan secara terperinci tentang substansi asal mula manusia tersebut. Meskipun demikian, pikiran manusia dapat dipastikan mampu secara logis menyimpulkan dan menilai bahwa hakikat asal mula itu hanya ada satu, bersifat universal dan berada di dunia metafisis. Karena itu bersifat absolut dan tidak mengalami perubahan serta sebagai sumber dari segala sumber yang ada. Ketika manusia menyadari bahwa asal mula dan tujuan hidup hanya satu, bersifat universal dan berada di dunia metafisis, maka pernyataan itu merujuk pada keberadaan Tuhan. Dalam agama Islam, manusia meyakini bahwa ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan nantinya akan kembali kepadanya juga. Akal pikiran manusia dapat memastikan bahwa kehidupan ini berawal dari Tuhan dan pada akhirnya kembali kepada Tuhan pula. Dan menurut saya ya memang benar manusia itu adalah diciptakan oleh sesuatu yang sangat besar, yaitu tidak mungkinlah manusia itu berdiri dengan dirinya sendiri. Jadi ya manusia itu diciptakan oleh Tuhan yang akan nantinya kembali akan kepada Tuhan. Dan mengenai akal dan yang lainnya yang telah saya sebutkan tadi, tentang akal kita tidak bisa menyebut bahwa akal itu berada dalam otak, dikarenakan seperti yang kita ketahui ayam juga mempunyai otak. Apakah kita juga bilang bahwa ayam itu juga berotak? Apakah? Dan seperti yang kita ketahui bahwa yang mempunyai pikiran itu hanyalah manusia semata. Dan mengenai hati tersebut bukanlah hati yang berada dalam organ ini, melainkan adalah menurut saya pribadi ialah hati dan pikiran tersebut adalah sesuatu yang berada dalam alam roh yang ada di diri kita sendiri ini. Jadi menurut saya begitu. Jadi itulah yang mungkin bisa saya terangkan mengenai beberapa sub materi yang saya telah kaji mengenai filsafat pendidikan pada video kali ini. Selebihnya jika ada kata-kata atau kesalahan kata atau pemahaman yang salah sebagai manusia, saya memohon maaf karena kan tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.